komputer, oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Mas Peter Pratisa dari UPN Veteran Jogja. Yang kedua ada Mbak Kartika Suci Lestari dari Universitas Sriwijaya. Nah, kedua narasumber kita pada pagi hari ini adalah dosen muda calon pegawai negeri sipil dari Kemendikbud. Nah, untuk itu saya izin memanggil Mas dan Mbak ya, agar suasana kita lebih cair diskusinya. Topik yang akan kita bahas bersama adalah terkait dengan pelayanan publik berakhlak dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini akan jadi topik menarik. Mengapa? Karena ternyata tugas dosen itu tidak hanya mengajar, tapi juga harus melakukan penelitian dan mengabdi kepada masyarakat begitu ya. Belum lagi tugas-tugas penunjang lainnya gitu. Nah, kembali lagi ke topik, peran dosen sebagai pelayan publik dalam menjalankan perannya dengan berorientasi pada berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk unsur yang pertama, berorientasi pada pelayanan, saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Kartika. Berkaitan dengan nilai dasar dari berorientasi pelayanan, Mbak Kartika, bagaimana mengimplementasikannya di perguruan tinggi? Baik, izin menjawab ya Mbak Asmi ya. Jadi yang berkaitan dengan pelayanan berakhlak gitu ya. Jadi kita nih sebagai dosen-dosen muda ya, CPNS dari Kemendikbud yang berkaitan dengan berakhlak ini yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan, di mana keberhasilan suatu institusi ini dalam hal ini kita bekerjanya di lingkup perguruan tinggi gitu ya. Jadi memang membutuhkan komitmen dari segala sisi. Ya, di situ ada dosen, ada pegawai, ada atasan, dan yang lainnya ini harus sama-sama saling bersinergi ya. Jadi kata kuncinya itu dari berorientasi pelayanan adalah melakukan perbaikan yang tiada henti. Ya, jadi perbaikan ini dilakukan dari masing-masing ya. Jadi tidak hanya bisa dilakukan oleh satu aspek aja gitu ya, tapi harus saling mendukung aspek yang lain, saling support aspek yang lain. Juga kepada mahasiswa juga seperti itu gitu ya. Jadi tidak hanya dari kalangan pengajar, tapi dari kalangan mahasiswa juga seperti itu. Kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk institusi kita, gitu Mbak Asmi. Artinya berorientasi pelayanan menurut Mbak Kartika adalah terus melakukan perbaikan ya, tidak hanya dari kita sebagai dosen, tapi juga yang lainnya ya, mahasiswa, kemudian eh, pegawai, dan juga atasan tentunya, seperti itu ya. Kemudian ke Mas Peter, bagaimana implementasinya kalau menurut Mas Peter sendiri? Baik, kalau menurut saya, kalau secara tadi ini sudah dijelaskan secara detail ya untuk dosen dari Mbak Kartika. Kalau dari saya mungkin dari lingkup yang lebih luas ya, yang universitas itu untuk berorientasi pada pelayanan kita harus memiliki alur dan prosedur dari misalnya contoh pengurusan berkas-berkas akademik mahasiswa, dosen, tendik, atau mungkin dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pihak-pihak luar itu yang bekerja sama dengan universitas, fakultas maupun prodi harus lebih diperjelas agar dapat memenuhi dan memahami dari kebutuhan segenap sivitas akademika maupun non sivitas akademika. Jadi memang kata kunci di sini adalah dapat memahami dan memenuhi kebutuhan. Selain itu untuk pelayanan yang ramah, yang cekatan, yang solutif itu juga sangat diperlukan agar waktu penyelesaian berkas tadi ya, misalnya berkas pengurusan berkas kemahasiswaan atau berkas dosen itu atau berkas di luar itu dapat selesai juga dengan tepat waktu dan sesuai dengan target gitu. Contoh lain, kalau saya bisa memberikan contoh lain, misalnya dengan membuat suatu hotline adanya pengaduan untuk ya mungkin track men-trace dari dokumen yang diurus oleh berbagai pihak itu juga menjadi suatu hal yang baik untuk dapat dilakukan untuk sebagai perbaikan juga. Jadi pelayanan harus ada faktor pengontrol, faktor pengoreksinya agar pelayanan dapat terus berjalan dengan prima menurut saya. Oke, berarti dari cekatan ya, Mas, cekatan, kemudian prosedurnya jelas, tidak berbelit-belit kan begitu ya, kita
memberikan pelayanan yang ramah gitu ya, misalkan kepada mahasiswa ketika dia membutuhkan apapun, kita sebagai dosen pembimbing misalkan, nah, selagi memang itu bisa dan merupakan tugas kita ya kita lakukan dengan segenap hati mungkin ya. Nah, segenap hati, jujur itu artinya sesuai dengan prosedur. Kalau prosedurnya mudah ya kita tidak perlu persulit gitu. Kalau prosedurnya bisa cepat, kenapa kita harus membuatnya menjadi lama seperti itu ya? Oke, kita masuk ke makna yang kedua yaitu accountable ya. Nah, akuntabilitas ini kan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada institusi ya dalam hal ini. Dalam konteks ASN berarti kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan apapun segala tindakan yang kita lakukan sebagai pelayan publik. Nah, menurut Mas Peter sendiri ini, bagaimana sih kita bisa mencapai akuntabel ini? Ya, baik, mohon izin menjawab. Akuntabilitas itu merupakan hal yang sangat penting. Akuntabilitas berhubungan dengan transparansi. Eh, Akuntabilitas hanya dapat dicapai jikalau kita semua di satu sistem itu memiliki komitmen bersama untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan ya, Mbak, dan fungsi untuk kepentingan pribadi. Jadi eh, hal itu dapat dicapai dengan melakukan pendidikan dan penanaman nilai-nilai berakhlak ya yang kita sekarang sedang pelajari bersama ini. Modal utama untuk inventarisasi diri itu contohnya misalnya kalau kita menempuh dalam lingkup eksternal gitu, kita bisa membuat suatu sistem tadi ya yang mungkin hampir-hampir mirip bisa berorientasi pelayanan. Jadi karena memang berorientasi pelayanan harus jelas terang benderang alurnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Jadi memang harus suatu sistem yang dapat diakses oleh semua orang. Lalu juga secara transparan itu dapat dilihat gitu, dapat di-trace kira-kira sampai mana prosesnya, seperti apa. Jadi dan sekarang juga kemajuan di era teknologi yang sangat yang apalagi di era pandemi sekarang ya kita semua menjadi normal barunya menjadi berubah menjadi kita bisa menggunakan segenap resource ya, sistem teknologi informasi yang sangat cepat juga. Jadi di situ dapat dilihat begitu dengan mudah kalau istilahnya proses yang sedang kita tempuh untuk suatu berkas atau suatu hal yang kita urus itu sudah sampai mana dan seperti apa untuk follow up-nya. Itu sih. Jadi dari situ dengan adanya sistem yang menjaga transparansi, akuntabel, maka juga menurut saya habit atau budaya dari masyarakat juga terbentuk gitu karena ada sistem yang menjaga pasti itu jadi hal yang safety net untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan gitu. Baik, terima kasih Mas Peter. Jadi berkaitan dengan sistem ya, sistem yang membuat segala bentuk kegiatan, segala bentuk prosedur itu menjadi transparan gitu ya. Nah, ini juga termasuk manfaat dari pandemi sebenarnya. Ya, akhirnya muncullah sistem-sistem yang memudahkan kita gitu. Sebagai dosen misalkan kita bisa menggunakan aplikasi sistem pembelajaran, kalau di tempat saya namanya Eldiru ya. Jadi di situ eh, atasan kita bisa kontrol langsung loh, ya. Apakah kita misalkan menjalankan setiap akuntabel ini kan berarti kan judul ya, jujur ya. Berarti apakah dalam setiap minggunya kita memberikan materi yang sesuai dengan rencana awal kita gitu ya. Kemudian berkaitan dengan nilai. Nah, mahasiswa pun juga bisa melihat nih ketika ada tugas, kalau di sistem itu tuh bisa langsung terkonek nilainya berapa. Nah, otomatis kan itu bentuk kejujuran kita ya sebagai pendidik kepada mereka. Oh iya, berarti saya mengirim tugas itu ada feedbacknya langsung dan itu transparan kan seperti itu ya bisa terlihat siapa saja yang tidak mengerjakan, siapa saja yang mengerjakan dan nilainya berapa. Nah, itu sistem itu tuh yang membuat kita ini memberikan pelayanan publik ini harus transparan seperti itu. Nah, kemudian bisa ditambahkan mungkin kalau Mbak Kartika sendiri bagaimana implementasinya? Iya, Mbak Asmi selaras ya dengan yang disampaikan oleh Mas Peter dan Mbak Asmi gitu ya. Tadi ada kata transparan, kemudian ada kata jujur juga dari akuntabilitas ini gitu ya. Tapi tidak bisa dilupakan juga ya, akuntabilitas ini juga pertanggungjawaban kita terhadap atasan dan lebih luasnya publik. Publik ini kan macam-macam gitu ya. Kerjanya kalau kita sebagai pengajar, publik kita siapa gitu ya. Salah satunya mungkin adalah mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa ini juga harus kita berikan pelayanan terbaik seperti yang kata Mbak Asmi gitu ya. Ketika misalnya ada penilaian segala macamnya itu harus berjalan secara transparan gitu ya. Kira-kira yang
salah yang mana gitu ya, yang benarnya yang mana. Jadi mahasiswa itu tidak bertanya-tanya kenapa nilai saya tiba-tiba rendah atau misalnya seperti apa gitu ya. Kita harus bisa memberikan penjelasan yang transparan lah gitu ya, tidak ditutup-tutupi. Kemudian jujur gitu ya. Kata jujur dalam akuntabel ini sangat begitu ini ya, luas maknanya gitu ya. Tapi kalau kita tarik, kita sebagai kewajiban kita sebagai pengajar itu adalah memberikan materi gitu ya. Kemudian kita meneliti juga gitu ya. Ketika kita melakukan sebuah penelitian gitu ya, atau kita menulis suatu jurnal, itu kita juga harus menanamkan sifat jujur ini ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita tidak hanya mendidik mahasiswa supaya bertindak jujur gitu ya, tapi kita juga sebagai dosen itu harus bisa menjadi contoh atau panutan gitu ya. Jujurnya itu macam-macam gitu ya. Misalnya ketika memberikan materi kuliah, mungkin kita bisa melampirkan sumber yang jelas ya, tidak tidak melampirkan sumber yang tanpa ada keterangan referensi yang jelas gitu ya. Kemudian ketika misalnya kita disiplin gitu ya, salah satu kunci dari akuntabel ini ya, kita bisa memperlihatkan, mencontohkan kepada mahasiswa, kita bisa tepat waktu dalam melaksanakan perkuliahan supaya nilai-nilai ini tuh sama-sama tertanam antara dosen dan mahasiswa. Begitu, Mbak Asmi. Baik, betul sekali. Jadi sifat-sifat itulah yang harus kita tanamkan kita sebagai pendidik sehingga nanti bisa dicontoh ya harapannya sama mahasiswa-mahasiswa ini untuk bisa jujur, bisa transparan gitu ya, misalkan mengerjakan UTS, UAS kan gitu ya. Oke, kita lanjut ke makna yang ketiga yaitu kompeten. Nah, sebagai seorang dosen atau pendidik tentu kita dituntut untuk mengikuti perkembangan ya. Salah satunya ini terkait FUSA nih. Nah, menurut Mbak Kartika sendiri, bagaimana pemahaman Mbak Kartika terkait tantangan lingkungan strategis yang meliputi isu-isu terkait FUSA ini, Mbak Kartika, dan disrupsi teknologinya? Iya, baik, terima kasih Mbak Asmi yang berkaitan dengan VUCA ini sendiri. Ini sangat erat dengan kita sekarang juga mungkin ya, berkaitan dengan digital. Sekarang kita juga melaksanakan tugas semuanya itu mungkin berkaitan dengan teknologi. Ya di tangan kita mungkin sedekat itu kita dengan teknologi gitu ya. Jadi VUCA ini memang menjadi sebuah tantangan untuk kita gitu ya, untuk menuntut kita memiliki suatu keahlian yang baru yang berkaitan juga dengan segala macamnya gitu ya, bisa dari teknologi ataupun keahlian-keahlian yang lainnya gitu ya. Salah satunya terkait dengan peningkatan kompetensi kita sebagai dosen. Macam-macam gitu ya. Jadi banyak kompetensi-kompetensi yang memang bisa kita lakukan gitu ya. Kita bisa mengikuti pelatihan gitu ya. Kita bisa mengikuti menyesuaikan dengan cara mengajar kita seperti apa, tidak ketinggalan zaman gitu ya. Kemudian banyak faktor yang sulit dikontrol ketika misalnya kita meliputi isu VUCA ini sendiri gitu ya. Karena banyak ketidakpastian, banyak hal-hal yang memang sangat sulit ya untuk diprediksi sehingga memang kita harus beradaptasi sedemikian rupa gitu. Oke, kalau dari Mas Peter sendiri, bagaimana Mas Peter menghadapi isu-isu terkait FUKA ini? Iya, Mbak. Tadi mungkin juga sangat senada ya dengan yang disampaikan oleh Mbak Kartika juga sebenarnya nilai menurut saya value dari berakhlak itu sebenarnya saling saling terkait satu sama lain yang tidak bisa istilahnya dipisahkan satu berdiri sendiri dengan yang lain, jadi sangat 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 berhubungan, berkorelasi yang baik antara semuanya. Melihat juga kondisi saat ini di kondisi normal baru ini, kompetensi tadi yang meningkatkan kompetensi diri itu sangat-sangat dibutuhkan begitu. Sekarang semua orang bisa mengakses berbagai macam ilmu dari mana saja, dari YouTube mungkin teman-teman mahasiswa kita, dari atau kita sendiri itu juga sangat terbuka untuk belajar hal baru. Jadi rasa curiosity yang tinggi, rasa lapar ingin selalu belajar itu dan terbuka terhadap hal-hal baru karena memang keilmuan kita bersama ini kan ilmu yang sangat dinamis ya. Mungkin kalau saya di teknik geologi pun sebenarnya bumi pun berjalan sangat dinamis begitu. Untuk hal baru yang memang kita harus persiapkan itu kita dituntut untuk juga meningkatkan kompetensi kita di bidang itu. Jadi dengan keterbukaan informasi yang sangat mudah sekarang setiap orang bisa akses, buku-buku juga saat ini juga sangat-sangat mudah diakses ya dengan literatur terbaru yang up to date itu. Jadi memang dari kita sebagai dosen, sebagai juga peneliti,
untuk menulis hal baru, untuk memberikan pemahaman baru yang istilahnya berkembang selalu, itu juga selalu dibutuhkan peningkatan kompetensi. Jadi kita sangat dimudahkan untuk kehadiran teknologi informasi ini, dan semoga kita tetap bisa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan dapat selalu belajar. Disiplin juga dibutuhkan, jadi karena disiplin Betul. di sini dan kita bisa memiliki kedisiplinan dalam meningkatkan kompetensi, jadi kita tahu arah kita tuh mau seperti apa, kemana, dan efisien efektif begitu, Mbak. Jadi kompeten itu berkaitan dengan kemauan kita ya, mau atau tidak untuk belajar. Karena ya di era sekarang ini kita mudah sekali mengikuti uji kompetensi itu bahkan bisa melalui online. Jadi kan sangat dimudahkan sekali. Kita masih tetap bisa mengajar, kita tetap bisa penelitian, kita tetap bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat, tapi kita juga bisa mengembangkan kompetensi, mengikuti uji kompetensi secara online. Kan seperti itu. Atau workshop online juga banyak, seminar online juga banyak seperti itu. Jadi bagaimana kemauan kita untuk terus berkembang seperti itu ya Mbak dan Mas. Oke, harmonis ya, berkaitan dengan harmonis. Nah, kita menjadi pelayan publik kan berarti kita bersinggungan dengan banyak orang kan seperti itu ya. Nah, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada mereka, memuaskan kebutuhan mereka seperti itu. Dengan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan bahasa apapun kan seperti itu ya. Nah, bagaimana menurut Mas Peter nih menerapkan nilai-nilai harmonis di perguruan tinggi itu seperti apa Mas Peter? Baik, terima kasih, mohon izin menjawab. Harmonis ini merupakan, kalau buat saya pribadi dan juga saya yakin untuk banyak orang, adalah hal yang sangat penting sebenarnya dalam melaksanakan pekerjaan itu, agar tidak menjadi hambatan. Kita harus harmonis berhubungan sama orang lain. Jadi saya melihat dan saya mengalami bahwa memang di dunia kerja saat ini kita tidak bisa bekerja secara sendiri, kita membutuhkan orang lain. Dan karena kita membutuhkan orang lain, berhubungan juga dengan kolaborasi, yang nanti ada membuat kolaborasi, itu kita tidak seyogianya tidak mengedepankan ego pribadi ya, dan hanya memaksakan kehendak mungkin untuk keuntungan kita sendiri. Jadi pentingnya harmonisasi ini berhubungan dengan orang lain juga, tapi juga berhubungan dengan sistem. Bagaimana kita juga bisa mengikuti sistem prosedur yang ada dengan baik, yang telah ditentukan birokrasinya seperti apa. Dan di sisi lain, karena Indonesia ini sangat majemuk ya, dengan berbagai macam suku, ras, agama, budaya, aliran tertentu, sungguh harus, dan era disrupsi teknologi seperti sekarang ini, bahwa harus sangat hati-hati dalam menggunakan media sosial ya, selain dengan kita berhubungan dengan orang lain. Jadi dengan tidak menjadi penyebar hate speech, tidak menjadi penyebar hoax, itu juga sangat-sangat diperlukan agar kita tidak merusak harmonisasi dan memecah belah persatuan, menurut saya seperti itu. Mbak Kartika mungkin ada tambahan bagaimana menerapkan harmonis di sini Mbak Kartika? Tadi dari Mas Peter ya, ngomongin tentang hate speech dan lain-lainnya, itu kan memang fenomena yang sekarang memang berkembang sekarang, karena itu memang dibenturkan juga kembali lagi dengan teknologi yang tadi gitu ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai harmonis ini gitu ya, kata kunci harmonis itu sendiri adalah komunikatif, menghargai, dan suka menolong gitu ya. Jadi kita lihat dari latar belakang bangsa kita ini, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, sangat banyak sekali latar belakang orang-orang gitu ya, yang berkaitan dengan tempat kerja kita misalnya. Nah, di situ kita harus dituntut bisa menjadi apa ya, menerapkan nilai harmonis ini sendiri gitu ya, supaya kita bisa nyaman di tempat kerja ya, kita bisa melakukan pekerjaan kita secara terbaik gitu ya, kita bisa berkomunikasi dengan semua orang dari latar belakang gitu yang berbeda gitu ya, kemudian kita juga suka menolong orang, tidak emosional gitu ya, ketika misalnya ada sesuatu hal yang memang tidak berjalan sesuai dengan kemauan kita, masalah pekerjaan ataupun yang lainnya, kita bisa saling support dan saling tolong-menolong. Begitu, Mbak. Baik, berkaitan dengan kenyamanan di tempat kerja ya. Ini kan berarti eh, masuk ke makna yang kelima nih, loyal kan begitu ya. Menurut Mbak Kartika sendiri, bagaimana sih sikap dan tindakan yang bisa menunjukkan makna loyal ini nih sebagai kita pelayan publik?
ya terkait dengan loyal gitu ya. Sikap ataupun tindakan yang bisa kita tunjukkan itu sebenarnya sangat luas sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ambil dari sisi lingkup dari pekerjaan kita gitu ya, berarti kita bisa loyal ataupun setia dengan misalnya atasan kita gitu ya. Kemudian kita loyal ataupun setia dengan peraturan. Ketika peraturan itu sudah dibuat oleh pihak universitas atau dari Kemendikbud ya, kita harus mematuhi hal tersebut gitu ya, karena memang kita sudah menerapkan nilai-nilai yang diatur oleh universitas dan Kemendikbud tersebut yang berkaitan juga dengan pekerjaan kita gitu ya. Jadi taat dengan peraturan, kemudian kita bekerja juga dengan integritas ya, kemudian kita mau bekerja sama kepada orang lain gitu ya, karena kita melaksanakan pekerjaan itu tidak sendirian gitu ya, tapi kita juga perlu support dari semua sistem yang ada di universitas ataupun dari lingkungan Kemendikbudristek ini sendiri gitu ya. Kemudian kita juga harus memunculkan rasa loyal ini kepada diri kita sendiri. Tidak hanya kepada atasan, tidak hanya kepada peraturan kampus ataupun Kemendikbud, tapi loyal itu harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri, sehingga kalau kita loyal terhadap pekerjaan kita gitu ya, kita tidak akan berat terhadap pekerjaan kita akan setia kepada pekerjaan kita, nanti itu akan tercermin dari situ gitu, Mbak. Kalau Mas Peter sendiri bagaimana Mas Peter untuk bisa menjadi loyal itu bagaimana di universitas? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Saya sangat sependapat dengan yang disampaikan Mbak Kartika, dan sepertinya sudah dijelaskan dengan sangat rinci dan jelas begitu. Mungkin ada beberapa hal yang saya tambahkan adalah loyal juga dapat diartikan sebagai kesetiaan ya. Kesetiaan melaksanakan tanggung jawab. Setiap melakukan hal kecil, maka kita akan diberikan hal yang besar. Itu suatu hal yang juga menjadi keniscayaan untuk dapat dilaksanakan. Jadi setiap ada hal kecil, hal detail, itu juga menjadi penting. Lalu berikutnya, kita dengan kalau kita memiliki loyalitas kepada institusi, kita seharusnya menjaga nama baik institusi yang di mana tempat kita bernaung begitu. Dengan berintegritas tadi yang disampaikan Mbak Kartika, juga dengan bertindak yang tidak melanggar norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat begitu. Terlebih nanti malah menjadi hal yang kriminalitas, malah menjadi hal yang sangat merugikan bagi kita sendiri dan bahkan bagi institusi kita. Jadi loyalitas juga berarti menjaga nama baik dari institusi tempat kita bernaung. Kalau kita bekerja dari hati itu nanti akan menumbuhkan sifat loyal itu sendiri ya. Misal kita bekerja dari hati, bekerja tulus gitu, apapun itu ya karena kini sudah menjadi pilihan kita ya kita harus hadapi kan seperti itu. Nah, itu nanti akan tumbuh sendiri sikap loyal itu ya. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit mengenai adaptif itu kan mengikuti perkembangan zaman begitu ya. Nah, menurut Mas Peter sendiri nih, mengapa sih nilai-nilai adaptif ini perlu kita aktualisasikan dalam tugas kita sebagai seorang dosen ini? Silakan Mas Peter. Baik, terima kasih Mbak Asmi. Jadi adaptif ini merupakan kunci sebenarnya manusia, makhluk hidup lah pada umumnya itu harus beradaptasi untuk dapat bertahan. Karena apa namanya, ya kita yang bertahan yang bisa melewati suatu ujian gitu. Nah, saat ini memang kita dihadapkan pada keadaan yang tadi ya sudah kita bahas dari awal tadi, memang kondisi normal baru ini ya, dan dengan berbagai macam peraturan yang ada, teknologi informasi yang sangat berjalan sangat cepat. Jadi sebenarnya kita ada dua sisi sebenarnya. Kita sangat dimudahkan untuk mengakses berbagai macam informasi, kita dapat dimudahkan untuk bisa traceable, semua sistem bisa traceable. Tapi di sisi lain kita juga harus handy begitu, harus terbiasa, harus terampil menggunakan perangkat-perangkat baru yang digunakan saat ini, terlebih untuk sistem-sistem di perkuliahan, sistem-sistem di kampus. Itu kita harus memiliki suatu upaya ya, harus memiliki suatu upaya dan harus memiliki suatu kemauan untuk belajar hal tersebut gitu, karena teknologi juga berjalan sangat cepat. Dan sebenarnya seperti presensi mahasiswa, pemberian tugas tadi di sistem yang ada di kampus itu sangat-sangat membantu kita untuk melihat bahwa siapa yang sudah mengumpulkan tugas atau yang belum, siapa yang masuk dan yang tidak masuk. Jadi sangat-sangat dimudahkan untuk juga berhubungan dengan transparansi tadi ya Mbak. Jadi itu, dan berlanjut juga saat kita di era seperti ini, kita juga dituntut juga untuk lebih kreatif gitu, kreatif untuk menyampaikan materi agar tidak terkesan kaku dan membosankan, dan
mahasiswa juga memiliki kemauan untuk belajar karena sesuatu yang dikemas dengan lebih menarik. Oke, kalau Mbak Kartika sendiri bagaimana nih menurut Mbak Kartika sendiri? Adaptif itu kenapa perlu itu Mbak Kartika? Iya, jadi kalau tadi Mas Peter ngomongin tentang materi sekarang harus apa adaptif juga gitu ya, itu dari segi kedosenan gitu ya. Kita juga sebagai dosen yang harus mengingat lagi ya, kita sebagai pelayan juga pelayan publik gitu ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah ini gitu ya, kita harus bisa adaptif gitu ya terkait dengan perkembangan teknologi yang tadi sudah kita bahas juga gitu ya. Jadi sekarang teknologi itu sedemikian pesatnya, sedemikian masifnya gitu ya, itu yang membuat cara kerja kita juga berubah gitu ya. Jadi kita tidak bisa apa ya tetap kekeh dengan apa ketinggalan zaman gitu ya. Tapi kita harus selalu belajar, kita harus melek teknologi gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan pengajaran yang memang sesuai dengan adaptasi yang sekarang gitu ya. Misalnya sekarang kita sudah terbiasa menggunakan perkuliahan dengan metode online, bisa dari Zoom, bisa dari e-learning gitu ya. Kemudian pembuatan aplikasi-aplikasi tugas oleh mahasiswa gitu ya. Kemudian ketika misalnya ujian ataupun kuis ya, kita bisa menggunakan metode-metode yang memang kita bisa kaitkan dengan teknologi tersebut ya, karena publik kita khususnya kalangan mahasiswa gitu ya, itu sangat dekat dengan teknologi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan generasi zaman sekarang yang memang sangat erat dengan teknologi tersebut, Mbak ya. Betul. Terlebih karena mahasiswa kita ini kan sudah anak milenial ya, jadi kalau kita ketinggalan zaman nanti materi yang kita berikan itu sulit diterima oleh mereka. Jadi mau tidak mau kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu ya, agar bagaimana kuliahnya itu tetap interaktif, tetap menarik gitu ya, tetap mudah diterima oleh mereka seperti itu ya. Nah, ini makna yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, jadi ya perguruan tinggi kan sekarang kan dituntut untuk bekerja sama dengan pihak manapun kan seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kolaborasi apa sih yang sudah dilakukan di universitas tempat Mas Peter ataupun Mbak Kartika eh, kerja saat ini? Mungkin dari Mbak Kartika dulu boleh, silakan. Iya, Mbak. Jadi mengenai kolaboratif gitu ya, itu juga menjadi satu ide juga ya dari apa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Jadi memang kita itu harus bergerak gitu ya, melakukan pembaharuan gitu ya. Kalau dulu mungkin kita apa tidak bisa sesuka hati misalnya mengambil perkuliahan di kampus yang mana gitu ya, ataupun misalnya mengambil kuliah yang berkaitan juga dengan apa korporasi juga gitu ya, terkait dengan perusahaan gitu ya, mengambil ilmu dari orang-orang yang sudah bekerja gitu ya. Jadi sekarang itu kolaborasi itu memang menjadi satu poin yang sangat penting yang harus digarisbawahi. Kembali lagi selaras dari penjelasan nilai dasar kita yang tadi ya berkaitan dengan teknologi segala macamnya gitu ya. Kolaborasi ini gitu ya, kalau kita berdiri sendiri kita itu akan mungkin mendapatkan satu angkanya gitu ya. Tapi kalau kita berkolaborasi, angka satu itu akan berkali-kali lipat gitu ya ketika misalnya kita mendapatkan support dari yang lainnya gitu ya, saling membantu antara lembaga satu yang lainnya, saling mengisi antara lembaga satu yang lainnya ya. Jadi masing-masing kampus pasti juga memiliki kolaborasi-kolaborasi tersendiri gitu ya, bisa berkaitan dengan program kampus mengajar gitu ya, di mana mahasiswa mendapatkan plusnya juga gitu ya, kemudian siswa yang diajar juga mendapatkan plusnya juga ya. Jadi sama-sama mendapatkan keuntungan, mahasiswa mendapatkan soft skill ya, kemudian siswa juga mendapatkan ilmu dari mahasiswa-mahasiswa yang sangat bersemangat untuk apa menyalurkan ilmu yang sudah didapatkan pada saat berkuliah gitu, Mbak. Dari Mas Peter mungkin ada tambahan. Senada dengan yang disampaikan Mbak Kartika bahwa memang kolaborasi ini menjadi satu kata kunci yang penting di era saat ini ya, era kemajuan teknologi, era kemajuan kerjasama dan sebagainya. Jadi kolaborasi itu saat ini ada dalam program yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebetulan saya juga menjadi salah satu tim satgas di teknik geologi di kampus saya di UPN, bahwa memang kerjasama yang di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sangat jitu sekali ya untuk mengkolaborasikan kita sebagai sivitas akademika dari berbagai macam universitas, baik mahasiswa, dosen. Mahasiswa dapat mengikuti program pertukaran mahasiswa dengan
kampus lain, belajar di kampus lain, begitu kita dapat mengenal juga teman-teman kita dari kampus lain, bagaimana cara mereka belajar, bagaimana belajar tempat lain, ilmu-ilmu yang mungkin tadi kita dapatkan di kampus kita bisa belajar dengan orang lain. Begitu juga dosen, kita bisa berkolaborasi juga dengan dosen dari universitas lain. Jadi adanya suatu kolaborasi ini dapat semakin menggairahkan iklim akademik, iklim penelitian kita. Selain itu, program magang juga yang dapat diikuti oleh mahasiswa di industri itu sangat-sangat baik bagi pengalaman mahasiswa ya untuk memiliki best practice dalam pekerjaan ya yang berhubungan dengan industri. Jadi mereka setelah dapat mengikuti program tersebut dapat mengerti begitu bagaimana mekanisme pekerjaan yang dilakukan di industri, tidak menjadi kaget lagi setelah nanti lulus, jadi sudah memiliki bekal untuk dapat terjun langsung ke dunia industri. Jadi memang dan program MKM ini sangat banyak ya, ada 7 kalau saya nggak salah. Itu juga salah satunya berhubungan juga dengan aparat penegak hukum. Jadi ada pelatihan kemiliteran kalau saya nggak salah. Jadi itu juga menambah rasa cinta tanah air dan bela negara juga. Oke, baik Mbak Kartika dan Mas Peter nih. Obrolan kita ini semakin seru ya. Bicara tentang pelayanan publik kita sebagai seorang dosen, tentunya tidak ada habisnya nih. Namun, karena keterbatasan waktu, saya harus mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Nah, saya coba tarik kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini bahwa dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang dosen yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, kita harus berpegang teguh memberikan pelayanan yang berakhlak ya, dengan yang terdiri dari 7 unsur itu tadi. Agar ini merupakan bentuk dedikasi kita untuk bangsa dan negara tentunya. Terima kasih saya sampaikan kepada 2 narasumber kita pada hari ini yang sudah berkenan hadir untuk diskusi melalui Zoom pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan diskusi-diskusi kita berikutnya di channel YouTube kita. Sampai jumpa, selamat pagi.